Hai kawan-kawan, jadi kita udah masuk ke bulan Agustus dan kalau bulan Agustus pasti identiknya dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus. Tapi apa teman-teman pernah mikir nih, kenapa kok kita harus ngerayain tanggal 17 Agustus? Kok harus bangun pagi, upacara dan lain-lain? Apakah untuk mengenang jasa pahlawan saja, ataukah ada hal-hal lain? Dan di video kali ini kita akan membahas nih 3 hal yang based on my experience itu berguna banget buat kita waktu kita ngerayain hari kemerdekaan kita. Jadi jangan lupa untuk tonton sampai akhir. Oke, jadi kalau misalnya kita inget nih 17-an, itu pasti kita ingetnya harus bangun pagi upacara. Terus kita ingetnya lomba, ada makan kerupuk, lomba tarik tambang, itu ya kayaknya hal yang top of mind kalau misalnya kita ini inget mengenai 17-an. Dan mungkin kalau misalnya kita masih SD, SMP, SMA itu kita merasa kayak aduh ya ampun, apakah aku harus kayak bangun pagi untuk berdiri lama banget. Cuman aku ngerasa after a while, kalau misalnya kita ini ngerayain kemerdekaan itu sebenarnya really good for us. Dan di video ini kita bakal bahas nih tentang 3 hal yang menurut aku super berguna dengan kita ini merayakan ulang tahunnya negara kita. Yang pertama, itu adalah untuk be grateful gitu ya. Karena kadang-kadang itu kita itu nggak ingat kalau misalnya kita sampai sekarang di sini itu dengan perjuangan yang banyak banget dari pahlawan-pahlawan kita, dari orang-orang yang sebelum ini yang memperjuangkan, dan itu semua tuh sebenarnya susah banget. Bayangin ya, kita 350 tahun itu dijajah sama Belanda. Dan setelah itu masih ada Jepang juga, meskipun nggak seberapa lama. Tapi di masa-masa itu, kalau misalnya kita salah, ya udah, authority tertingginya itu ya negara lain. Dan kita mau melakukan sesuatu, itu sangat susah. Dan ini jujur, kakaknya nenekku tuh tahun dimana Belanda kalah dari Jepang itu kayak take over Indonesia. Dia itu umur 17 nih, dan kakaknya itu wanita tuh ya, perempuan. Dan waktu itu bener-bener ini sekeluarga dia cepet-cepet dilarikan pergi ke rumahnya kenalan, dimana di rumah kenalan itu ada seorang cowok yang dijodohkan dengan kakaknya nenekku. Karena waktu itu dia umur 17 dan takut waktu itu diperkosa sama orang-orang tentara Jepang. Jadi waktu itu udah langsung, jadi ketemu merit, ya udah keluarga sama keluarga tahu langsung merit. Itu tuh sampai segitunya. Dan kalau misalnya kita mikir ya, sekarang ini kita bisa bebas berekspresi, apapun itu bisa gitu ya. Maksudnya kita mau belajar sampai tinggi juga bisa, mau nyoba kerjaan bisa, mau coba ke luar negeri pun itu gampang. Kita mau banyak hal itu mudah banget. Even kita mau demo pun itu kita sekarang bisa gitu. Aku merasa ini tuh bener-bener ngingetin kita kalau misalnya kita itu harus bersyukur. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita diberikan privilege seperti itu, ya kita itu menyia-nyiakan hal tersebut, kesempatan yang diberikan kepada kita, apapun itu di kerja, apapun itu di sekolah saat kita belajar. Yang kedua adalah untuk mengingatkan kita kalau misalnya Indonesia itu sebenarnya keren banget. Kalau aku boleh cerita nih, ini confession ya teman-teman. Aku tuh kayaknya dulu ngerasa banget waktu aku sekolah di Amerika buat S1 dan S2. Waktu itu setiap kali ada orang tanya, pasti yang aku pertama kali omongkan itu adalah, oh aku Risa dan aku orang Indo gitu ya. Itu hal pertama yang aku identify with gitu. Dan makanya itu kerasa banget kebangsaannya itu di situ. Dan setiap kali 17-an kita pasti ngerayain. Sering banget itu acara di Permias, keren-keren banget. Jadi Permias itu asosiasinya mahasiswa yang ada di Amerika Serikat. Itu acaranya ada festival, dan itu tuh menunjukkan banyak banget karya-karyanya orang Indonesia yang sebenarnya keren-keren banget. Tapi ada sekali aku pernah ikut jadi volunteer untuk ikut fashion show. Jadi waktu itu ada desainer datang pergi ke San Francisco, dia punya banyak desain untuk batik-batik gitu. Dan waktu itu aku kayak bantu untuk jadi salah satu yang ngeperagain gitu. Dan itu kayak aku merasa, wah produk Indo itu super keren sih. Dan banyak banget yang kadang-kadang itu mungkin kita nggak sadar. Misalnya produk kayu, rotan dan lain-lain itu ya kita beli di store-store yang mungkin di brand gede. Tapi sebenarnya made in Indonesia. Dan aku ngerasa sebenarnya kalau kita mau ngelihat banyak banget kualitas produk Indonesia itu yang keren-keren banget. Dan aku ngerasa 17-an ini itu kesempatan gede banget untuk mengingatkan kita kalau misalnya sebenarnya Indonesia itu keren banget. Dan yang ketiga, kalian harus bisa memacu diri kalian sendiri untuk menjadi lebih baik gitu ya. Karena kalau misalnya kalian nih bekerja dengan lebih baik, tentunya kalian ini nggak wasting all the effort yang ada gitu ya. Yang sebelumnya itu membuat kalian itu ada di sini dan bisa melakukan banyak banget hal. Dan di situ aku ngerasa sebenarnya setiap kali melakukan upacara lah
atau mungkin kita ikut lomba, kita itu harus bisa terus memacu diri kita sendiri untuk ingat kita ini ada di sini, kita ini bersama-sama sudah mendapatkan privilege dan kita ini bisa bekerja dan menjadi seseorang yang lebih baik. Mau itu belajar, mau itu bekerja, kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik dan bisa mencapai sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kita capai sekarang. Dan misalnya kita itu percaya semuanya itu, pasti tentunya Indonesia juga akan jauh lebih baik, akan terus menjadi jauh lebih baik. Dan itu yang harus kita ingat setiap kali kita 17-an. Jadi itu 3 hal yang menurut aku penting banget, sangat benefiting buat kita-kita untuk diingat saat kita ini 17-an. Bentar lagi tanggal 17 Agustus, kalian jangan lupa 3 hal ini. Bersyukur, melihat nih sekarang Indonesia tuh sekeren apa sih, sekarang ada banyak hal-hal baru apa sih yang ada. Dan yang ketiga itu untuk terus memotivasi diri kita sendiri. Jadi begitu dari saya. Terima kasih udah mendengarkan hal tersebut. Thank you for watching this video. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.